Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang panampayan. Bawaslu kada bisa leluasa mengambil tindakan lantaran adanya keterbatasan regulasi di pihak penyelenggara pemilu. Ini dipadahkan anggota Bawaslu Kalimantan Selatan yang menjadi salah seorang narasumber di gelaran BIMTEK Tindak Pidana Khusus ITE dan digelar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan di Ballroom Hotel Banjarmasin Internasional beisukan Rabu 9 Agustus 2023. Bawaslu kada bisa leluasa mengambil tindakan lantaran adanya keterbatasan regulasi di pihak penyelenggara pemilu. Dikarenakan akun-akun penyebar informasi bohong atau ujaran kebencian nang kada milik peserta pemilu atau tim sesnya, maka Bawaslu kada bisa menindak. Penindakannya ada di kepolisian. Ini dipadahkan anggota Bawaslu Kalimantan Selatan Muhammad Radini yang menjadi salah seorang narasumber di gelaran BIMTEK Tindak Pidana Khusus ITE yang digelar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan di Ballroom Hotel Banjarmasin Internasional beisukan Rabu 9 Agustus 2023. Muhammad Radini yang menyampaikan materi menghindari kejahatan pencemaran nama baik SARA One Hoax pada pemilu 2024 menyatakan setiap akun peserta pemilu wajib didaftarkan ke KPU agar mudah diawasi. Undang-undang pemilu ini 7 tahun 2017 sekarang diubah Undang-Undang 7 tahun 2023 memang ada berkaitan dengan pidana, tapi lagi-lagi subjeknya itu yang kami kemudian dibatasi. Subjek hukumnya itu kami hanya kepada peserta, kemudian tim kampanye yang kemudian terdaftar di KPU. Nah, kenapa kemudian tidak bisa kemudian menjangkau itu kan soal kemudian boleh jadi dan tanda kutip lah kelemahan dari undang-undang pemilu. Karena kami hanya subjeknya itu adalah soal peserta dan kemudian tim kampanye yang terdaftar secara langsung oleh KPU. Nah, kalau di luar dari itu ditangani oleh kawan-kawan reskrim. Nah, kira-kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panit Cyber Ditreskrim Sus Polda Kalimantan Selatan AKP Hasanuddin Waitakoni Prima TV usai kegiatan memadahkan anggota rutin saban hari berpatroli di dunia maya tanpa harus menunggu adanya laporan. Memang dilaksanakan setiap hari patroli cyber dan kami pun ada laporannya ke pimpinan maupun ke Bareskrim Polri. Untuk patroli cyber ini kita sering melaksanakan di Instagram maupun di TikTok untuk memonitor semua pelaksanaan atau kegiatan masyarakat yang terkadang ada, maaf ini sekarang ini marak-maraknya selebgram judi online, termasuk kita monitor juga apa sih ini persiapan pemilu ini kan, takutnya bernuansa pencemaran nama baik dan termasuk ujaran kebencian tersebut. Dalam kegiatan yang diikuti puluhan orang dari berbagai instansi, pemerintah, unsur swasta, serta mahasiswa, kemudian bubuhan jurnalis anggota Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan ini menghadirkan beberapa orang narasumber, diantaranya personel Subdit 5 Tindak Pidana Cyber Ditreskrim Sus Polda Kalimantan Selatan, yaitu Aibda Alif Akbar Arifin, Wan Brigadir Siren Septiana mengulas tren kejahatan ITE, sedangkan Hajah Ananda membahas materi literasi keamanan digital.